Asal mula bunga teratai. Pada zaman dahulu kala, di sebuah kerajaan bernama Amartapura, hiduplah seorang putri bernama Putri Saraswati. Wajahnya bak rembulan, matanya sejernih embun pagi, dan senyumnya mampu menenangkan hati siapa saja. Namun, yang paling dikagumi dari Putri Saraswati adalah hatinya yang penuh kasih sayang. Setiap pagi, ia berjalan ke tepi danau istana. Danau itu begitu indah. Airnya jernih, berkilau seperti kristal. Dihuni ikan-ikan berwarna-warni. Putri Saraswati sering berbicara dengan mereka seolah mengerti, sambil melemparkan remahan roti. Selamat pagi, kalian. Makhluk kecil yang lucu. Semoga hari ini penuh kebahagiaan, sama seperti yang kuharapkan untuk rakyatku, ucap Putri Saraswati. Dayang kesayangannya yang bernama Lila, ia selalu menemani Putri. Putri, semua rakyat mencintai Anda. Mereka bilang senyuman Anda mampu memberi harapan. Tetapi, apakah Anda tidak pernah lelah selalu memikirkan orang lain? Tanya Lila. Putri Saraswati pun menjawab. Lila, kebahagiaan mereka adalah kebahagiaanku. Apa artinya kemewahan jika rakyatku menderita? Suatu hari, kabar buruk datang. Seorang prajurit berlari tergopoh-gopoh ke istana. Yang mulia, sebuah penyakit aneh melanda di dekat sungai. Orang-orang demam tinggi. Kulit mereka membiru dan banyak yang pingsan, ucap prajurit itu. Raja pun mengumpulkan semua tabib, pendeta, dan orang bijak. Namun, tak ada satupun yang tahu penyebabnya. Tak lama kemudian, air danau istana yang biasanya jernih berubah menjadi keruh dan berwarna hitam. Putri Saraswati yang selalu bermain di danau merasa ada sesuatu yang tidak wajar. Air ini seolah menangis. Ada sesuatu yang salah di alam ini, pikir Putri Saraswati. Pendeta kerajaan, seorang lelaki tua yang berjanggut putih dan panjang, menatap Putri Saraswati dengan wajah muram. Putri, ini bukan penyakit biasa. Ini adalah kutukan dari alam karena keserakahan manusia. Hanya pengorbanan hati yang benar-benar murni yang dapat memulihkan keadaan. Malam itu, Putri Saraswati tidak bisa tidur. Ia teringat wajah-wajah rakyatnya yang sakit, anak-anak yang menangis, dan para ibu yang putus asa. Jika nyawaku bisa menjadi penawar, aku rela menyerahkannya, bisik Putri Saraswati. Ia pun pergi ke tepi danau sendirian. Bulan purnama menggantung di langit, memantulkan cahaya perak ke air hitam yang suram. Putri Saraswati pun berlutut. Tangannya terangkat untuk berdoa. Wahai dewa penjaga alam, dengarkan permohonan. Dengarkan permohonanku. Ambillah hidupku asalkan rakyatku selamat. Biarkan air ini jernih kembali. Biarkan mereka hidup bahagia. Doa Putri Saraswati. Tiba-tiba, angin bertiup lembut.
dan suara agung terdengar dari langit. Wahai Putri Saraswati, ketulusan hatimu menyentuh langit. Namun, untuk memulihkan danau ini, kau harus melebur dengan alam. Kau tidak akan kembali sebagai manusia, melainkan dalam wujud yang abadi. Ucap suara dari langit. Aku tidak takut, asalkan mereka hidup, aku rela. Jawab Putri Saraswati. Putri Saraswati melangkah perlahan ke dalam danau. Air yang keruh tiba-tiba berkilau menyala. Dayang Lila yang diam-diam mengikuti dari kejauhan berteriak, Putri, jangan tinggalkan aku. Tetapi Putri Saraswati hanya tersenyum lembut. Ia pun berkata, Lila, jaga lagi aku. Dan jangan menangis. Aku akan selalu ada, meskipun tidak dalam wujud yang sama. Tubuh Putri Saraswati pun perlahan tenggelam, meninggalkan riak-riak lembut di permukaan air. Saat itulah keajaiban terjadi. Air danau yang hitam berubah jernih seketika. Ikan-ikan kembali berenang dengan gembira, dan dari tengah danau muncul sebuah bunga putih yang belum pernah dilihat manusia. Kelopaknya bersih, harum dan berdiri tegak di atas permukaan air tanpa tersentuh lumpur. Dayang Lila pun berlutut dan menangis. Putri, engkau tidak hilang. Engkau kembali dalam wujud suci ini. Beberapa hari kemudian, seorang nelayan mendayung perahu ke tengah danau untuk mengambil air. Saat mendekati bunga putih itu, ia mendengar suara lembut. Wahai pemuja, jagalah alam ini. Jangan pernah selaka, dan jangan pernah merusak air dan tanah. Aku adalah Putri Saraswati, dan aku akan selalu menjaga kalian dari sini. Nelayan itu terkejut. Namun, ia segera berlutut dan menyampaikan pesan itu kepada sang raja. Sejak saat itu, bunga tersebut dinamakan bunga teratai, yang melambangkan kesucian, ketulusan, dan pengorbanan. Sang raja memerintahkan agar danau itu dijaga dan tidak boleh dicemari. Orang-orang mulai hidup selaras dengan alam, mengingat pengorbanan Putri Saraswati. Danau itu pun menjadi tempat suci, menjadi tempat orang berdoa, dan menjadi tempat orang mencari ketenangan. Bunga teratai pun menjadi simbol bahwa keindahan sejati lahir dari hati yang murni, bahkan dari lumpur sekalipun. Sampai hari ini, bunga teratai tetap mekar sebagai tanda cinta sang putri kepada rakyatnya. Pesan moral yang dapat kita ambil dari cerita ini adalah jangan pernah merusak alam, karena nanti pasti akan ada balasannya. Sebelumnya, terima kasih telah mendengarkan cerita by Friza. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan notifikasi agar tidak ketinggalan cerita seru berikutnya.